أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام يحيى شريف الدين النووي وأصوله وفروعه رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه، وإلى حضرة النبي صلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بسر الأسرار وعظمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Allahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ilallah. Guru-guru kita yang hadir, ada orang tua kita, Sayyidil Walid Al-Mukarram Al-Ustad Sarnubi bin Haji Misin, Al-Ustad Subhan, Al-Ustad Hasan Syazili, dan tokoh masyarakat kita Bapak Karmawan, dan para tuan-tuan guru, tuan-tuan haji pini sepuh yang hadir. Semoga selalu dalam keadaan sehat afiat, panjang umur, berkah hidup, bahagia dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati wa sayyiati summa bayyana faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati dha'fin ila ad'afin kasiratin wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslimu bi sahihima bihazihil ma'ruf bihazihil huruf. Nah, ini hadis yang ke-37. Hadis yang kita bacakan ini merupakan datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mana Nabi menceritakan tentang firman Allah Ta'ala. Berarti jatuhnya hadits qudsi ini. Ya. Jadi hadits qudsi itu firman Allah, cuman bukan Al-Quran. Itu. Kalau Al-Quran sumber dari segala hukum. Istinbat dalam hukum, istinbatnya kepada Al-Quran. Nah, hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah yang maha suci dan yang maha tinggi. Qala, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha katabal hasanati wa sayyiati summa bayyana. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencatat, atau Allah Ta'ala itu menuliskan amal baik dan amal buruk. Summa bayyana, kemudian Nabi menjelaskannya. Jadi Allah Ta'ala itu menulis kebaikan dan juga mencatat keburukan. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Jadi dalam surah Al-Zalzalah Allah Ta'ala firmankan, siapa orang yang melakukan kebaikan satu titik saja, diumpamakan seperti biji sawi kecil, kebaikan yang dia lakukan itu tetap akan ada perhitungan dari Allah Ta'ala, tetap akan ada balasan dari Allah Ta'ala, dicatat walaupun kecil kelihatannya. Begitu juga dalam perkara keburukan, perkara yang jelek, keburukan sekecil apapun yang kita lakukan tetap akan ada balasan, ada perhitungan tuh dari Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, maka hendaklah kalian berlomba-lomba di dalam meraih kebaikan, di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang kita lakukan. Apalagi ini bulan Muharram, bulan yang dimuliakan. Nah, kalau kita melakukan kebaikan amal soleh di bulan ini berbeda dengan bulan-bulan yang bukan hurum. Kalau yang hurum itu maksudnya yang dimuliakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, 4 bulan ini apabila kita melakukan ibadah kebaikan, maka balasannya berlipat-lipat. Jadi berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Apalagi kemarin tuh di bulan haji. Ya, haji itu termasuk Sayyidus Syahrul Hurum. Jadi bulan haji itu termasuk pimpinannya bulan-bulan yang dimuliakan. Ada pimpinannya bulan, yaitu bulan Ramadan. Jadi 12 bulan ada pimpinannya, yaitu bulan Ramadan. Nah, kalau kita ibadah, melakukan amal soleh, kebaikan di bulan tersebut, berbeda pahalanya Allah berikan. Namanya Sayyidus Syuhur, pimpinannya bulan,
adalah bulan Ramadan. Ada juga Sayyidul Ayyam, pimpinannya hari, penghulunya hari, yaitu hari Jumat. Jadi kalau kita ibadah di hari tersebut, berbeda pahala yang Allah berikan, berlipat-lipat Pak, beda dengan kita ibadah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad, berbeda. Khusus di hari Jumat, spesial untuk umat Nabi Muhammad, ketika dia melakukan ibadah, Allah lipat gandakan pahalanya. Subhanallah. Makanya rugi kalau kita hari Jumat kita samakan dengan hari-hari yang lain ibadah kita, rugi. Salawatnya harusnya ditingkatkan, baca kahfi, baca yasin, baca muluk, Masya Allah. Bahkan dikatakan juga oleh ulama, idal lil muslimin, hari rayanya orang-orang muslim, hari rayanya orang-orang yang beriman adalah hari Jumat. Tuh. Makanya beda. Orang kalau yang meninggal di hari Jumat, beda sekali. Allah. Mudah-mudahan Allah matikan kita di hari Jumat, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Ya, begitu juga di pimpinannya bulan-bulan yang mulia. Ada hari bulan Zulhijjah. Jadi dari 4 bulan ada pimpinannya, yaitu bulan Zulhijjah, atau yang lebih kita kenal dengan bulan Haji. Nah, sekarang udah masuk bulan Muharram, bulan yang dimuliakan. Subhanallah. Yang seharusnya kita lebih memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala dengan tadarus Al-Quran, ya, dengan qiyamul lail, tahajud, dengan sholat duha, ya, walau rakaataini, walaupun cuma 2 rakaat. Karena sholat duha itu wasiat juga dari Rasulullah, ya, dari Rasulullah wasiat sholat duha, jangan ditinggalkan walaupun cuma 2 rakaat. Karena ada keterangan hadis ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali, alaika bisolatid duha fis safari wal hadori. Kata Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, salat duha walaupun kamu di dalam bepergian atau di rumah, kata Nabi. Begitu pesan Nabi itu kepada Sayyidina Ali. Fa innahu yaumal qiyamah yunadi munadi min fauqi syarafil jannati. Karena sesungguhnya nanti di hari kiamat, kata Nabi, nanti ada suara yang memanggil min fauqi syarafil jannah, dari atas surga. Memanggil-manggil, kata Nabi itu, memanggil-manggil, aina yusalluna duha, aina yusalluna duha, aina yusalluna duha. Di mana orang-orang yang suka mengerjakan sholat duha? Di mana orang-orang yang suka mengerjakan sholat duha? Di mana orang-orang yang suka mengerjakan sholat duha? Tuh, dipanggil. Subhanallah, istimewa orang yang melakukan sholat duha. Nanti di hari kiamat ada suara-suara yang memanggil orang-orang yang suka melakukan sholat duha. Di mana? Di mana? Di mana? Istimewa. Subhanallah. Kenapa? Karena Allah utus para nabi itu, ya, tidak lain kecuali untuk memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat duha. Jadi nabi-nabi terdahulu juga diperintahkan mereka untuk melakukan sholat duha. Nah, sholat duha walau rakaataini, walaupun cuma 2 rakaat. Summa bayyana,
Kemudian Nabi menjelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Maka siapa orang yang melakukan kebaikan tapi belum melakukannya, tuh Allah Ta'ala katakan siapa orang yang melakukan kebaikan tapi tidak melakukannya atau tidak mengerjakannya, katabahullahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah Ta'ala akan tulis tuh kepadanya satu kebaikan dengan kesempurnaan. Tuh, walaupun dia cuma niat doang, ya niat doang, pengen ngaji subuh berjamaah, udah niat tuh, tahu-tahu perutnya sakit, buang-buang air aja, kagak sampai melakukan hadir atau dia hadir di majelis, padahal udah niat tuh. Ini dia, ya, dia niat kebaikan tapi dia nggak mengerjakannya, maka Allah sudah tuliskan tuh satu kebaikan untuk dirinya dengan kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Ini nikmatnya kita punya Tuhan, sangat pemurah sekali. Jadi jangan mentang-mentang mendengar hadis ini niat baik. Ya, ini niat aja. Oh, udah niat aja niat dari rumah. Niat aja, niat kagak ngerjain. Ya Allah kan Maha tahu, ya. Allah Maha tahu. Innahu alimun bizati sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Subhanallah. Jadi Allah Maha tahu. Makanya kudu istiqomah. Ya, istiqomah. Berbeda orang yang istiqomah dengan orang yang tidak istiqomah. Orang yang niatnya angot-angotan gitu, ya. Angot-angotan apa namanya ya? Angot-angotan gitu. Kalau lagi pengen-pengen, enggak gitu. Berbeda, Pak. Tapi kalau orang yang istiqomah berbeda. Sampai Al-Imam Haddad, ya, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu dalam kitab beliau Adab Sulukul Murid, ya, luar biasa itu, kitab tipis tapi isinya subhanallah, ya. Itu beliau katakan, faman ukima fit tajarrudi, siapa orang yang teguh pendiriannya. Nih kata wali besar Imam Haddad, ulama besar, orang yang mantap pendiriannya, enggak goyah sono goyang sini, enggak, saya mah ngaji aja udah tuh, masya Allah, istiqomah, tajarrud. Saya mau paham atau enggak paham, saya mau duduk aja, saya mah pengen mati husnul khotimah, pasti dia akan mati husnul khotimah. Tajarrud, enggak goyah pendiriannya, enggak pengaruh sana, enggak. Saya mau tahajud aja, saya mau baca Quran aja, saya mau hidup, mau sedekah aja. Tajarrud, dia istiqomah. Saya mau ngaji aja tiap minggu Ahad pagi, tiap malam Jumat, saya mau ngaji aja, pokoknya istiqomah, tajarrud. Dia teguh pendiriannya, enggak mencelong sana, mencelong sini, enggak pengaruh sana, enggak pengaruh sini. Mantap. Nah, orang yang semacam ini, kata Imam Haddad, fa'alaihi biquwatil yaqini, maka Allah akan menguatkan keyakinannya. Tuh, mantap keyakinannya dalam melakukan ibadah kepada Allah, mantap, enggak lemah, enggak goyah, mantap keyakinannya udah. Subhanallah. Fa'alaihi biquwatil yaqini, hatinya mantap. Dia punya hati, kekuatannya subhanallah. Pendiriannya tegak.
Orang bilang begini, begitu, nggak ada. Mantap aja udah. Subhanallah. Bismillah, udah begitu kalau kita bilang. Jadi, keteguhan hati, teguh hatinya. Mantap keyakinannya. Wasi'atis sodri, kata Imam Haddad. Allah akan luaskan hati, dadanya. Dia selalu melapangkan keridhaan untuk dirinya dan orang lain. Ngelepas. Orang kalau yang istiqomah itu, orang kalau yang pendiriannya mantap, hatinya tuh lembut gitu Pak. Wasi'atis sodri, dia selalu membantu orang. Jadi apa ya, dunia itu nggak dimasukin ke hati, nggak ada. Ya udah, selesai, dilepas aja udah. Masya Allah. Jadi ngelepas, ya udah, ini titipan Allah, selesai. Ini kan enggak enak aja tuh. Kenapa? Karena dunianya ke sini, ke hati. Ini yang bahaya. Tapi kalau orang yang istiqomah, ya udah. Ini yang akan ngebentuk seseorang itu menjadi zuhud. Istiqomah itu. Zuhud. Zuhud itu suatu sifat yang sangat dicintai Allah Ta'ala. Zuhud. Bahkan pernah ada salah seorang sahabat, dia nanya sama Nabi, dullani ala amali iza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Jadi ada orang datang kepada Nabi, minta ditunjukin sama Nabi, amalan apa ya Rasulullah, kalau aku lakukan Allah cinta kepadaku, manusia cinta kepadaku. Apa itu ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi bersabda, maka Nabi menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Kata Nabi, zuhudlah kamu terhadap dunia, nanti kamu akan dicintai Allah Ta'ala. Dunia titipan, lepas sudah. Ada uang kita berbagi, suka ngebantu orang. Subhanallah. Dunia memang ladang kita untuk menuju akhirat. Waktunya ngaji, ngaji. Malam Jumat hadir. Mau paham, mau nggak paham, saya mau istiqomah. Saya pengen mati husnul khotimah. Sulit Pak. Orang kalau mati husnul khotimah itu sulit. Adanya di mana? Di istiqomah tadi. Di tajarrud. Teguh pendiriannya. Mantap keyakinannya. Itu orang-orang yang istiqomah, akan Allah zuhudkan dia terhadap dunia. Titipan dunia. Nggak masuk ke hati. Lepas saja. Begitu. Kemudian kalau mau dicintai manusia, ya zuhud. Zuhud. Perangainya baik. Akhlaknya baik. Tuh. Subhanallah. Suka ngebantu. Suka memberikan manfaat buat orang lain. Selalu tersenyum. Masya Allah. Suka melapangkan keridhaan untuk orang lain. Ini yang dikatakan oleh Imam Haddad. Wasi'atis sodri. Jadi luas. Dadanya tuh Masya Allah. Ya teguh ya. Mantap ya. Kemudian yang terakhir, orang yang mempunyai sifat tajarrud, keteguhan, kemantapan, istiqomah, mudawamah, berkonstan, konstan ya, artinya terus. Wa mulazamatil ibadat, dan Allah akan memberikan kepadanya orang yang selalu mulazam, melazimkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi nurut aja begitu ya. Nah, ini dia. Jadi yakin, keyakinannya mantap, nggak goyah, nggak goyah keyakinannya. Bahkan ketika Al-Imam Luqmanul Hakim
Ya, Al-Imam Luqmanul Hakim itu salah satu, ada yang mengatakan beliau seorang rasul, cuman kurang aksar periwayatannya. Ya, Imam Luqmanul Hakim yang Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Makanya ada surah namanya surah Luqman. Ya, itu kan nasihat semua, Masya Allah. Ada beliau di luar konteks Al-Quran memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Kata beliau, ya bunayya al-amalu, wahai anakku, amal itu la yustata'u illa bil yakini. Amal itu tidak akan mumpuni, tidak akan mampu tanpa didasari dengan keyakinan. Tuh. Intinya tadi yakin, teguh pendiriannya, mantap keyakinannya. Wa man yud'af yakinuhu yud'af amaluhu. Siapa orang yang lemah keyakinannya, ya akan lemah juga amal perbuatannya. Tapi kalau yakinnya mantap, nggak mau hujan cuman baru bengek-bengek doang nggak ya, sakit-sakit bengek-bengek doang gitu, kayak badan dari semalam ngerengkat baik gitu. Ngerengkat baik pak, ya dari pagi nggak ada aktivitas sekali. Kegiatan saya pending dulu memang dari Cianjur kemarin, nggak enak banget badan, Masya Allah. WA Ustaz Suban doain mudah-mudahan enak. Ya alhamdulillah sih, jadi alhamdulillah gitu. Ya begitu dah, bahasa ngerengkat dikit mah jalan terus dah begitu. Ini kita namanya tajarrud, istiqomah. Nah, jadi disitulah nanti akan ada nilai yang lebih yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Tuh. Ya, jadi jangan baru hujan gerimis doang kita udah libur dulu ngaji. Ya, baru bengek-bengek dikit libur dulu ngaji. Jangan pak, istiqomah. Coba orang-orang tua kita dulu begitu, mereka memang istiqomah, orang-orang yang selalu istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allah wa indahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati du'fin ila ada'afin katsirah. Nah, di sini dijelaskan, dan jika dia melakukan, dia niat, kemudian dia kerjakan. Kalau tadi kan cuman niat tok, ya. Jadi cuman niat aja, cuman belum mengerjakan. Nggak sempat untuk mengerjakan karena ada uzur mungkin. Ya, ada uzur. Nah, di sini dijelaskan kembali, ya, dia niat untuk melakukan, kemudian dia mengerjakan, maka Allah Ta'ala catat, Allah Ta'ala tulis tuh, ya 10 kebaikan, ila sabi'i mi'ati di'fin, boleh juga dibaca do'fin, sampai 700 kali lipat. Tuh, subhanallah, orang yang melakukan kebaikan tuh. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat, kata Allah tuh dalam Al-Quranul Karim. Jadi sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Jadi terus istiqomah. Jadi orang yang baik, tiada hari tanpa melakukan kebaikan yang membuat Allah ini menjadi senang kepada kita sebagai hamba-hambanya. Wa innallaha lama'al muhsinin, kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Tuh, orang yang salat 5 waktu, qabliyah, ba'diyah, ya, kemudian dia hidupkan malam, dia hidupkan pagi sampai menjelang terbit matahari, tuh. Dia hidupkan asar menjelang maghrib, dia hidupkan ihya'u bainal maghrib wal isya, dia hidupkan antara maghrib dan isya dengan taklim, dengan sholat, dengan zikir, dengan talil Quran. Ini yang begini nih pak, orang yang selalu bersama Allah Ta'ala. Subhanallah, orang yang hidupnya itu berkah, hidupnya enak,
dan orang-orang yang selalu istiqomah. Kalau kita bisa melakukan itu, berarti kita pilihan Allah Ta'ala. Enggak semua orang bisa melakukan itu. Enggak semua. Berarti kita pilihan Allah Ta'ala. Dan itu yang harus kita rawat. Itu yang harus kita jaga. Hidayah dan taufik yang sampai saat ini Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kenapa? Karena amalan-amalan itu nggak akan pernah mati, Pak. Tuh. Orang yang selalu ibadah, orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan, itu mereka akan hidup selama-lamanya ketika dia meninggalkan dunia. Di alam kubur, dia akan tetap hidup. Nggak ada mati. Beda dengan orang yang hidupnya caranya dunia. Begitu dia mati selama-lamanya. Makanya siapa? Imam Hasan Al-Basri. Ya, Imam Hasan Al-Basri, beliau generasi tabi'in. Jadi ada keterangan tuh dalam riwayat, menjelang 2 tahun wafatnya Sayyidina Umar, lahirlah Imam Hasan Al-Basri. Berarti generasi tabi'in. Orang yang kala itu semua takziman wa takriman. Takzim dan selalu memuliakan Imam Hasan Al-Basri. Dulu Pak, di zamannya tabi'in, sudah ribuan tahun yang lalu. Kalau kata Imam Hasan Al-Basri bilang A, umara, ulama, semua ngikut A semuanya. Subhanallah. Nah, beliau wafat sudah ribuan tahun yang lalu, tetapi nasihatnya masih kita dengar. Nih, orang yang hidup nggak ada mati. Padahal sudah ribuan tahun yang lalu. Orang yang hidupnya selalu bersama Allah Ta'ala. Orang yang hidupnya selalu mengedepankan Allah Ta'ala. Nah, kata beliau begini. Inna hazal maut, sesungguhnya kematian, afsada ala ahlin naimihim. Sesungguhnya kematian itu, kata beliau, akan merusak semua orang-orang yang diberikan kenikmatan. Orang yang hanya mencari kenikmatan duniawi semata, ketika datang kematian, mereka akan merasa dirusak. Nggak enak. Kematian itu datang. Ketika lagi sedang enak-enaknya dia cari dunia, tahu-tahu mati, udah paling kagak enak. Nggak ada enak-enaknya. Kenikmatan sedang dia cari senikmat-nikmatnya, tahu-tahu mati. Nah, itu kata Imam Hasan, merusak semua kenikmatan. Sampai beliau katakan faltamisu aishan, maka carilah kehidupan la mauta fihi, yang tidak ada kematian di dalamnya. Tuh. Paham nggak maksudnya, Pak? Cari kehidupan yang tidak ada kematian. Di mana? Di masjid. Di mana? Di musola. Di mana? Di majelis taklim. Di mana? Di waktu malam. Di mana? Di Quran. Di mana? Zikir, salawat. Itu nggak ada mati, Pak. Nggak ada mati. Ketika dia meninggalkan dunia, cuman berbeda alam saja. Pindah alam. Di alam kubur, dia tetap dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Ini orang-orang yang hidupnya ketika dia di dunia selalu beribadah. Selalu dia mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beda dengan orang yang memang hidupnya begitu. Dunia saja ketawa-ketawa, senang-senang, ya. Begitu saja. Begitu dia mati, menyesalnya sejadi-jadinya. Mati selama-lamanya. Menderita selama-lamanya. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, ini dia. Kalau kita istiqomah, kita ibadah, insya Allah kita mati dalam keadaan tersenyum.
Kita mati dalam keadaan ketawa. Sama seperti ketika kita lahir. Ketika kita lahir dalam keadaan menangis, orang yang ada di sekitar kita, mereka tertawa. Orang tua kita senang, tertawa, tersenyum, semua dah. Dokter, suster, ketika lahir kita di muka bumi ini, kita menangis, mereka tertawa. Kita balik. Begitu kita mati, kita tersenyum. Begitu kita mati, kita tertawa. Begitu kita mati, kita bahagia. Biarin orang yang ada di sekitar kita, mereka menangis. Begitu kira-kira ya. Kita balik begitu Pak. Subhanallah. Nah itu tadi, orang yang istiqamah. Ketika kita mati dalam keadaan tersenyum. Ketika kita mati dalam keadaan bahagia. Subhanallah. Karena Allah ridho kepada kita. Walaupun istri kita, anak kita, cucu kita, mereka menangis. Kita balik. Dalam keadaan lahir, kita menangis, mereka tertawa. Dalam keadaan mati, kita tertawa, kita bahagia, kita tersenyum, mereka menangis. Subhanallah. Inilah hidup yang tidak akan pernah ada kematian, kata Imam Hasan Al-Basri. Subhanallah. Terus ini kita lagi ya. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Dan apabila ya jika seseorang berniat melakukan kejelekan kemudian dia tidak mengerjakannya, jadi diurungin, udah niat banget pengen melakukan kejelekan nih, tapi dia orang kerjain. Nah di sini kata Allah indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan tulis satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah, beda, bukan malah dibales dosa, enggak. Dia memang udah niat mau nyolong misalkan, mau mencuri, tapi kagak jadi. Ada hidayah tuh Allah kasih, dapat kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Wa in hamma biha fa'amaliha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Dan jika dia mengerjakannya itu kejelekan yang tadinya dia udah niat, kemudian juga dia lakukan, dia kerjakan, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah tulis satu kejelekan saja. Kalau tadi makan 10 kebaikan ya. Kalau kebaikan yang kita lakukan niat, kemudian kita kerjakan 10 ila sab'imi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Itu kebaikan yang kita lakukan. Tapi kalau kejelekan enggak. Kejelekan baru cuma niat doang, mau melakukan kejelekan, kemudian dia nggak kerjakan, dia mendapat pahala satu kebaikan. Kemudian dia niat, kemudian dia kerjakan, maka dia akan mendapatkan, ditulis oleh Allah Ta'ala, satu kejelekan saja. Enggak 10, enggak berlipat-lipat kejelekannya. Subhanallah. Inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah di dalam menjalankan aktivitas ibadah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur. Makanya ada amalan dari Rasulullah, ya, dari Rasulullah. Jadi kalau kita mau ditulis, dicatat sebagai apa? Kekasih yang pernah saya sampaikan kalau tidak salah itu istighfar kan? Astaghfirullahalazim li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat katabahallahu min auliyaihi. Kalau ingin ditulis, dijadikan sebagai kekasih-kekasihnya Allah, maka ucapkan kata Nabi setiap hari, baca itu istighfar. Ya man qala kulla yaumin 25 marratan. Jadi siapa orang yang membaca istighfar 25 kali saja setiap hari, kata Nabi, ini bukan kata saya, Nabi yang bilang. Nabi yang bilang, maka Allah akan tuliskan dia sebagai kekasih-kekasihnya. Berarti wali-walinya Allah Ta'ala. Apa tuh? Astaghfirullahalazim li walidayya
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤminat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu istighfar untuk orang tua kita, Pak. Ya Allah, Rabbi, orang tua kita yang udah nggak ada di alam kubur, mereka akan senang, bahagia kalau kita istighfarkan itu. Jadi istighfarnya astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Hafal orang? Hafal ya? Itu dibaca berapa kali? 25 kali aja. Nah, kita istighfar tadi tuh sebelum masuk subuh. Ya Allah, enak banget, Pak. Nanti Nabi nggak ada dusta. Katabahallahu min auliyaihi. Maka Allah Ta'ala akan catat dia sebagai kekasihnya Allah Ta'ala. Amin apa? Ya, orang yang istighfar seperti tadi. Udah itu. Mau dibaca pagi ya silakan. Sempatnya siang Ustaz, monggo. Sempatnya sore Ustaz, monggo. Kita baca setiap hari. Istighfar dari Nabi 25 kali. Astaghfirullah. Bareng-bareng sekali lagi, Pak. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Apa ya? Kita kalau nggak apa nanya ya tuh mau Ustaznya. Itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya jangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Hamdalillah fi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi bi jalali wajhika li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asaita 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad salatan takunu biha mahbubina laka mahbubina lahu fi afiyah. Allahumma inna nas'aluka zidna ilman nafi'a wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubaraka. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin bi butuhil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa zurriyyatina wa talamizana wa jama'atina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzubika min fujaatis syarr. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak ya. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum bisuhul salam. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.